Alhamdulillah. Siang-siang begini ya pasti kalian ngantuk lah. Nah maka dari itu untuk menghilangkan rasa ngantuk sebelum kita ke awal pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Yes. Iya, siapa yang tahu? Lupa Pak. Ayo Neng bikin. Ayo dipersilakan. Ayo teman-teman mengikuti instruksi ataupun arahan dari Neng ya. Kita mulai. Oke teman-teman, tepuk semangat. Semangat. Ya gitu ya. Ayo kita mulai. Satu kali tepuk aja, habis itu kita langsung masuk ke pembelajaran. Oke, siapa? 1, 2, 3, tepuk semangat. Sebelumnya siapa yang nggak masuk ya di sini? Saya terlebih dahulu ya. Zakaria hadir nggak? Hadir. Faizal Hadir. Adinta Mufia. Oke, berarti masuk semua untuk hari ini ya. Nah, melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya yang membahas masalah makanan halal dan baik berkaitan dengan materi kita pada kali ini yang menjadi topik pembahasan terbagi menjadi 3, yang dimana kalau diperinci lebih dalam, makanan yang baik itu berefek ataupun berdampak pada tubuh kita yang akan melahirkan perilaku ataupun perlakuan yang akan kita lakukan ataupun kita terapkan hasil dari makanan tersebut. Nah, ini pembahasan kita, yaitu 3. Pertama, perkelahian pelajar. Di masa-masa kalian nih yang beranjak ataupun berusia 18-17 tahun dan fase-fase masa SMA ini lagi zaman-zamannya ataupun lagi klimaksnya dalam membentuk jati diri kalian sendiri. Kedua, minuman keras, dan ketiga, narkotika. Nah, pertanyaan saya ke kalian semua, apa yang kalian ketahui tentang perkelahian pelajar? Tawuran. Selain itu, lupa tawuran dekat rumah bapak. ya, selain itu, selain tawuran ada lagi nggak? Bullying itu bisa menjadi indikator penyebab ataupun pertimbulan lah, ataupun yang menyebabkan hal tersebut. Tadi kita ambil contoh tawuran dan bullying itu sendiri. Nah, ternyata perlu kita ketahui jenis perkelahian pelajar itu ada 2 ataupun terbagi menjadi 2. Yang pertama, delikuensi situasional. Ini yang disebut dengan tadi bullying, yang dimana perkelahian pelajar dalam poin pertama ini disebabkan itu karena masalah individu sendiri yang bisa mengakibatkan orang lainnya itu tersinggung ataupun marah. Nah, maka dari itu timbullah perkelahian pelajar, entah itu berantem 1 lawan 1 ataupun 1 lawan banyak, itu masuk ke dalam delikuensi situasional, yang dimana menuntut pribadi itu mau nggak mau harus berantem nih karena mempertahankan harga dirinya apabila disinggung atau diinjak martabatnya seperti itu. Nah, lain halnya dengan delikuensi sistematik, yang dimana ini jatuh ke dalam geng-gengan, kayak misalkan sekolah ini dan sekolah itu. Nah, perkelahian pelajar itu masuk ke dalam delikuensi sistematik, yang dimana pemicunya itu akibat geng itu sendiri, entah itu dia mengkompori, entah itu dia memanasi dan sebagainya. Sampai sini paham? Dari jenis perkelahian pelajar itu ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, faktor adanya perkelahian pelajar. Ada yang bisa nyebutin contoh dari faktor individu? Faktor individu. Orangnya ini Pak, tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan. Tapi di Tidak sini sopan. ya bisa nggak sopan. Kalau nggak ramah lingkungan kita bukan membahas masalah go green atau tidak. Nah, faktor individu ini disebabkan oleh mentalitas dirinya pribadi. Entah itu orangnya temperamen yang mengakibatkan gampang tersulut emosi, dan itu menimbulkan yang namanya perkelahian pelajar. Yang kedua, faktor lingkungan. Ini bisa masuk ke dalam faktor hereditas juga sih, yang dimana lingkungan itu mampu membentuk pribadi dari seseorang itu sendiri. Nah, di sini pun juga begitu, perkelahian pelajar itu dapat ditimbulkan oleh lingkungan itu sendiri, entah itu lingkungan yang buruk yang bisa berdampak bagi diri pribadi itu yang notabene itu seorang pelajar. Maka dari itu bisa memicu ataupun memercik perkelahian pelajar yang timbul di lingkungan itu sendiri. Faktor keadaan,
keadaan yang memaksa kita untuk ikut atau enggaknya. Pergaulan bebas ini masuk ke dalam, ya bisa dibilang udah nggak lazim ataupun hal yang lumrah lah bagi usia kalian ini masuk ke dalam fase pergaulan bebas. Karena apa? Masuknya westernisasi, lalu globalisasi yang terlalu cepat mengakibatkan kalian ini gampang mengakses informasi dan berbagai hal yang bisa memicu pergaulan bebas ini, yang dimana muaranya mengerucut kepada perkelahian pelajar. Lalu labeling ini ditujukan kepada khayalan umum kepada satu individu aja. Contoh, Ilham itu orangnya beringas, di labeling sama orang nih. Oh, ini orangnya beringas nih, padahal dalam jati dirinya dia sendiri dia adalah pendiam. Nah, itu labeling. Kenapa terjadinya perkelahian pelajar? Ya karena labeling ini sendiri, orang terlalu mengecap ataupun menjudge seseorang, padahal orang itu atau justifikasi itu nggak sesuai sama pribadinya itu sendiri. Lalu faktor gender ini bisa dibilang kelainan lah, karena gender ini merupakan kelamin lah, bahasa ininya gitu. Nah, di mana gender ini apabila seorang laki-laki berperilaku seperti seorang perempuan, lalu ada yang mengejek orang lain terkait perilakunya tersebut, maka akan tersulut emosinya dan mengakibatkan perkelahian pelajar. Itu mungkin faktor yang bisa menyebabkan adanya perkelahian pelajar. Kita masuk ke dalam video. Sudah layak. Berarti pengacara pasal Pak belum 17 tahun. Ini YouTube ini. Itu anak-anak nanti bisa 17 tahun. Nah, silakan disimak videonya, nanti kita ambil kesimpulan manakah yang relevan dengan jenis-jenis perkelahian pelajar. Nah, ada yang bisa jawab atau yang menjelaskan masuk ke dalam kategori mana video ini dalam jenis perkelahian pelajar? Cekcok Pak. Kita masuk ke ini. Masuknya kemana? yang hijau berarti ya Pak. Ya, yang hijau, sistematik, karena dia itu geng atau sekumpulan orang yang menyulut ataupun menyebabkan masalah yang terjadinya itu perkelahian pelajar. Oke, kalian di sini udah paham. Ini adalah hadis ataupun landasan kita kenapa kita harus berbuat baik dan mencegah perkelahian pelajar. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan juga di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi Muhammad itu menjamin orang yang paling baik akhlaknya itu bakal mendapat rumah di tengah-tengah surga. Seperti itu. Kita lanjut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Narkoba Pak. Asal. Narkoba dibakar. Narkoba. Nah, pertanyaannya itu adalah apa yang menyebabkan maraknya pengkonsumsian khamar pada masyarakat? Ada yang bisa jawab? Template. Apa yang menyebabkan maraknya pengkonsumsian khamar pada masyarakat? Template budaya luar. Template budaya luar, westernisasi lah ya, karena terlalu condong mengikuti budaya barat yang diterapkan di negeri kita nih, padahal basis negara kita itu nggak bisa dibilang liberal atau bebas, karena landasan kita itu sesuai dengan Pancasila, apalagi sila pertamanya itu menjunjung Tuhan yang Maha Esa, dimana kita sebagai negara yang beragama lah, yang penuh adat dan juga adab, nggak bisa disamaratakan dengan budaya barat yang notabene itu lebih bebas dan gak terikat dengan agama. Kayak gitu. Jadi bisa dijawab ini ya karena westernisasi ya yang menyebabkan pengkonsumsian khamar. Nah, kita masuk ke dalam narkotika. Ternyata narkotika itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu narkoba itu apa jenisnya? Sabu. Tapi bukan sabu grill ya, bukan sabu grill. Ya, sabu-sabu. Terus ada lagi yang tahu? Ekstasi. Ekstasi itu di mana? Di mancing. Di narkoba apa psikotropika? Itu yang buat Psikopetrika. tulis.
Yang kedua, Pak. Yang kedua, ekstasi. Putau itu masuk mana? Yang kedua. Putau, opium, ada yang tahu? Yang kedua, Pak. Yang kedua, zat adiktif, ada yang tahu? Sering kalian konsumsi. Obat-obatan. Oh, ya silakan. Nikotin, ya bisa, benar. Selain itu apa? Obat terlarang. Kafein. Ya, selain obat-obatan juga kafein. Ternyata kopi itu masuk ke dalam zat adiktif apabila dikonsumsi berlebihan. Karena dalam kandungan kafein itu dapat mempercepat laju jantung. Yang dimana kalau orang sering kopi, nanti laju jantungnya itu digojlok terus, suruh berdetak dan sebagainya, yang sehingga membuat jantung lemas dan sebagainya. Itu masuk ke dalam zat adiktif tanpa kalian sadari. Sejauh 18 tahun kalian hidup baru tahu ya kalau kopi dan teh ya konteksnya itu masuk ke dalam zat adiktif. Karena bisa bikin orang jadi kecanduan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi, apakah hukum narkoba menurut Islam haram? Mengapa dibilang haram? Karena memabukkan. Memabukkan. Apa yang bisa ngeyakinin jawaban Anda itu bahwasanya hal itu memabukkan? Hilang akal. Hilang akal, ya. Orang yang sedang menghisap ganja contohnya, Halusinasi. dia bakal pusing, Ya. bakal menghayal dan sebagainya. Apalagi orang-orang yang menggunakan ekstasi, lalu disuntikkan dengan di tangannya di sini, langsung dia offline dan sebagainya. Dan juga secara kecilnya atau gambar sederhananya itu orang-orang yang di pinggir jalan yang menggunakan narkotika ini dengan alat ataupun bahan lem. Biasanya anak-anak pang tuh yang begitu. Nah, itu nanti merusak saraf otaknya yang mengakibatkan jadi pelok lah, jadi ya mohon maaf lah, jadi nggak sadar ataupun nggak jelas orangnya kayak gitu. Itu karena nggak baik lah, ibarat kita nggak baik buat tubuh. Kenapa hukum narkoba itu haram dan mengapa ya? Karena nggak baik buat tubuh. Nah, ini adalah landasan ataupun tunjangan dari agama yang menjelaskan bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Khamar itu sekarang banyak ya mereknya. Bisa disebutkan dan kalian itu lebih tahu daripada saya karena kalian itu lebih belia. Dan setiap khamar adalah diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena nggak baik buat tubuh. Ya, itu satu. Yang kedua itu bisa menghilangkan akal sehat. Ya, yang tadinya cuma mabuk doang tiba-tiba ngebacok orang di tengah jalan. Masuk ke dalam konteks perkalian pelajar. Ya, sebenarnya induk daripada semua dosa itu bisa dibilang khamar. Kayak gitu. Karena dia itu melibatkan banyak orang lah, apabila udah rese, udah kecut dan sebagainya, itu khamar lah ibunya ataupun induknya. Kayak gitu. Oh, ya, taruh. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, kita akan bermain game seputar materi yang telah disampaikan. Sebelum sesi pertanyaan ya. Sudah, langsung kita mulai aja ya. Diisinya secara serius, jangan main-main karena hidup juga sedang main-main. Kita lihat. Ayo yang cowok jangan mau kalah, biasanya yang melakukan kriminal 30 itu laki-laki. Masa kalah sih? Ya, saya salah. Kok banyak sih Pak soalnya? 6 doang kok, 6. Aduh, tuh itu siapa tuh? Salah semua ya.
Ya, sudah terlihat siapa pemenangnya, yaitu Neng Raudatul Beni. Keren, sudah memperhatikan dan menyimak dengan baik. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyain nggak? Seputar 3 subbahasan tadi. Dia tanya aja nggak apa-apa. Biar kalian terjerumus dalam perkelahian, miras, dan juga narkoba. Ada nggak yang mau tanyain? Cukup ya, kalau misalnya cukup nanti ada tugas buat kalian di rumah. Deadline-nya itu untuk minggu depan pertemuan kita, yang dimana tugasnya itu kalian membuat video ajakan dalam pencegahan perkelahian pelajar, mengkonsumsi minuman keras dan narkotika. Lalu video tersebut diupload di sosial media masing-masing. Mengerti kalian? Mengerti ya? Oke, siap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kata ataupun ucapan saya banyak yang salah ataupun ada yang keliru, mohon dimaafkan. Bila bisa dibilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.